Anda kembali menyaksikan Closing Bell, kita ke informasi berdasarkan data IHS Markit, PMI Manufaktur Indonesia di bulan Mei sebesar 55,3, ini melesat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 54,6. PMI Manufaktur ini di bulan Mei ini merupakan yang tertinggi sepanjang masa. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa PMI Manufaktur Indonesia pada bulan kelima tahun ini di atas PMI Manufaktur ASEAN yang berada di level 51,8. Adapun sektor manufaktur berkontribusi sekitar 20% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Berdasarkan survei dari IHS Markit secara keseluruhan, perusahaan mempertahankan pandangan positif terkait produksi dan hampir 3/4 responden survei terus berharap bahwa produksi akan meningkat dalam periode 12 bulan ke depan dengan adanya harapan peningkatan kondisi ekonomi seiring dengan perbaikan situasi COVID-19. Lantas seperti apakah sebenarnya jalur pemulihan ekonomi dan sektor manufaktur? Apakah memang sudah sangat tercermin? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Sudamek Sunyoto, Komisaris Utama Garuda Food Putra Putri Jaya. Pak Sudamek, selamat sore. Kita lihat dari angka manufaktur atau PMI Ya, manufaktur oke. dengan data yang sangat signifikan baik, kemudian juga bahkan performa manufaktur PMI manufaktur Indonesia lebih baik compare to ASEAN ya, di keseluruhan ASEAN. Ini seperti apa nih dari sisi manufakturnya cukup optimis? Garuda Food melihatnya seperti apa nih Pak Sudamek? Ya, secara keseluruhan indikator-indikator makro memang menunjukkan di kuartal kedua ini eh, pasti akan lebih baik daripada kuartal pertama. Ini kalau menurut perhitungan sampai dengan data-data terakhir ya. Jadi Mhm. kalau di kuartal pertama itu masih minus pertumbuhannya 0,74%, saya yakin kuartal keduanya akan meningkat. Banyak indikator. Selain manufaktur, kalau kita menukik kepada consumer sector sendiri eh, kuartal pertama ini dia menariknya udah tumbuh Ya, dibandingkan tahun kuartal pertama tahun lalu. Yang mana tahun lalu kan practically Januari Februari belum kena COVID ya, baru Maret aja. Sedangkan tahun ini masih dalam suasana pandemi. Namun demikian eh, sektor consumer itu tetap tumbuh dia dalam value itu 16%. Secara volume dia naik 12%, secara harga pun juga naik ya 11%, dengan secara total tumbuh 16%. Dan diperkirakan sampai first half semester pertama tahun 2021 ini akan tumbuh sekitar 12%. Jadi mhm. optimis kita sambut kuartal kedua ini akan positif. Mudah-mudahan yang diramalkan Bu Sri Mulyani naik 7% bisa terwujud. Oke, sekarang kita coba lihat fakta di lapangan ya Pak Sudamek. Kalau ini kan tadi memang angka-angka indikator yang memang dikeluarkan dari PMI. Nah kalau dari sisi Garuda Food sendiri seperti apa nih kalau di lapangan? Memang pemulihan perekonomian sudah sangat terasa dari sisi tingkat demand, kemudian juga daya beli, konsumsi masyarakat begitu yang dirasakan dari Garuda Food seperti apa Pak Sudamek? Tadi consumer good yang saya sampaikan itu sebetulnya termasuk di dalamnya ada Garuda Food. Mhm. Pemain-pemain di consumer terbesar seperti Unilever, makanan minuman seperti apa Indofood, kemudian Mayora, termasuk Garuda Food di dalamnya, itu menunjukkan kenaikan sebanyak 16%. Jadi itu memang masih masuk kategori makro, tetapi khusus pada sektor consumer. Nah, kalau saya masuk lebih ke dalam internal Garuda Food sendiri, memang menunjukkan gejala-gejala yang menggembirakan. Bulan April itu kelihatan salesnya narik ya. Mhm. Bulan Mei narik lagi. Jadi memang menunjukkan bahwa di kuartal kedua pun Garuda Food akan lebih baik daripada kuartal pertama tahun 2021 ini. Mhm. Oke, kalau saat ini Anda merasa bahwa pertumbuhan pergerakan recovery perekonomian kita sudah cukup sesuai dengan ekspektasi kah begitu dari data-data yang tercermin secara real begitu ya ataukah indikator lain apakah sudah sesuai dengan ekspektasi 7% menurut Bu Sri Mulyani atau menurut Pak Jokowi cukup make sense kah begitu kalau dari Anda Pak Sudamek? Ya, ekspektasi itu relatif ya, tetapi kalau kita melihat bahwa kenyataan pandemi ini belum 100% terkendali, namun toh ekonominya mulai melihatkan gejala-gejala kebangkitan yang cukup signifikan,
menurut saya ini sungguh perkembangan yang menggembirakan. Kalau saya sendiri pribadi, ini udah melampaui ekspektasi saya. Sudah melampaui ekspektasi ya, Pak, ya? Perlu digenjot lagi nggak, Kak? Ya, Perlu digenjot lagi nggak, Pak? Artinya adalah, ada indikator-indikator lain yang mungkin bisa di-push begitu ya untuk, benar-benar, firm begitu ya pemulihannya menurut Anda? ya menurut saya apa yang dilakukan di pemerintah ini sudah benar-benar on the right track ya. Relatif kalau dibandingkan negara lain dalam soal disaster manajemennya kita relatif juga termasuk kategori yang bagus. Tinggal diteruskan, disiplin tetap harus ditegakkan. Yang kedua, the other side of the same coin adalah kehidupan ekonomi itu sendiri juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena pada akhirnya kesehatan akan mempengaruhi ekonomi, ekonomi akan mempengaruhi kesehatan. Nah, dalam konteks itulah insentif-insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pajak pertambahan nilai terakhir kali yang dikeluarkan itu mempunyai efek yang sangat positif. Terbukti Mhm. sektor properti sudah mulai melihat juga tumbuh 22%. Jadi properti pun mulai tumbuh dia. Jadi justru perkembangan yang sangat menggembirakan. Kalau consumer good, ya saya kira banyak orang yang akan mengatakan tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi properti pun mulai tumbuh dengan angka yang double digit ya. Ini harus diteruskan oleh pemerintah, tidak boleh ragu-ragu, terutama kebijakan-kebijakan yang masih bersifat menghambat. Jadi debottlenecking itu harus terus Mhm. dilakukan. Undang-undang Ciptaker harus berhasil dijalankan dan ditegakkan. Saya kira inisiatif Pak Jokowi untuk membentuk Satgasus itu sudah sangat bagus sekali. Secara pribadi saya benar-benar mengapresiasi itu karena kalau Undang-Undang Ciptaker ini dijadikan dalam bentuk suatu Satgasus, maka akan terkawal dengan lebih intensif, akan lebih rapi. Disiplin dalam execution-nya akan terjadi dia dan mudah-mudahan itu akan membawa dampak yang lebih jauh lagi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Debottlenecking kata kuncinya itu yang harus terus dilakukan. Terima Oke, kasih. mungkin itu yang menjadi salah satu yang harus dilakukan dari sisi bottleneck-nya. Di sisi lain, kita lihat ada pertumbuhan kredit perbankan juga masih rendah, bahkan juga negatif. Nah, ini kayaknya juga para pengusaha masih belum berani juga untuk lebih lebih ekspansif lagi begitu ya. Seperti apa sebenarnya dari sisi kestabilan cash begitu dan lain-lain begitu ya dalam dalam masa dan periode ini nih Pak Sudamek? Ya kalau kita lihat indikator dari sektor perbankan, menurut saya akan ada terjadi time lag ya, nggak bisa segera. Karena kredit kepada bank itu bisa dari modal kerja, ada yang sifatnya term loan ya, kredit Ya. jangka panjang. Kalau modal kerja, begitu aktivitas ekonomi bangkit, modal kerjanya pemakaiannya akan lebih tinggi dia. Tetapi term loan itu tidak seketika, tidak serta-merta. Karena kapasitas barangkali masih cukup. Kalaupun tidak cukup, masih butuh waktu untuk mempersiapkan ekspansi dan sebagainya. Saya kira apa namanya membutuhkan waktu kalau dilihat dari sektor perbankan, utamanya dari kredit jangka panjang. Tapi memang para pengusaha memang agak sedikit menahan untuk berekspansi kah begitu karena masih memang belum firm kondisinya atau seperti apa Pak Sudamek? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dengan tahun 2020 itu turun banyak, tahun 2021 ini naiknya juga baru utamanya menjelang di akhir-akhir kuartal pertama dan kemudian menuju ke kuartal kedua, maka terlalu cepat seperti yang saya katakan kalau berbicara ekspansi. Tetapi aktivitas bisnis pasti akan meningkat dan itu akan tercermin dari penggunaan modal kerja. Jadi kalau modal kerja itu outstanding-nya katakanlah di angka misalnya loan to deposit ratio-nya 82%, saya percaya dia akan naik lagi menuju ke 90% dari sisi modal kerja ya. Oke. Jadi memang ini banyak hal begitu yang harus kita perhatikan juga ya Pak. Nah sekarang kalau kita lihat dari sentimen global, ini kan kita juga semua mata tertuju kepada kondisi di Amerika Serikat, kemungkinan nanti akan ada tapering yang cukup akan menggoncang nilai mata uang juga nih atau nilai tukar mata uang yang ya mungkin akan sedikit ada goncangan juga dari sisi industri begitu ya Pak Sudarme. Kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa sih potensial tapering ini? Kemudian kalau dari Garuda Food seperti apa begitu ya menyikapi kemungkinan opportunity adanya pengetatan atau tapering ini Pak Sudarme? Ya, saya kira Amerika bagaimanapun masih merupakan the largest economy yang harus kita simak ya. Tapi dengan melihat inflasinya tinggi itu juga bisa kita katakan sebagai salah satu indikator
bahwa inflasi itu menandakan ekonominya bangkit ya. Kalau deflasi itu kan kecenderungannya karena ekonominya lesu gitu ya. Mhm. Sehingga apa namanya, ada perkembangan-perkembangan sisi lain yang harus diperhatikan, tidak hanya dilihat dari financial sector saja. Yang kedua, lokomotif ekonomi dunia ini sekarang menurut saya sudah bukan lagi Amerika semata-mata, tetapi sudah utamanya Cina. Dan Cina dia juga tumbuh luar biasa, dia terus menggenjot pertumbuhan ekonominya dengan kecepatan sepenuh-penuhnya, maka ini akan menjadi salah satu lokomotif engine of growth bagi ekonomi dunia. Jadi saya kira ini akan bagus ya. Sekarang ekonomi dunia ini tidak hanya bertumpu kepada satu pihak saja, utamanya Amerika atau kalau dulu termasuk Eropa, sekarang sudah berbagi kepada Cina, pada khususnya Asia pada umumnya. Saya kira ini lebih seimbang lagi dan lebih kuat untuk momentum pemulihan ekonomi kita di pasca pandemi ini. Terima kasih. Oke, baik. Memang ada banyak indikator termasuk dari global dan ada juga indikator yang ada di dalam negeri juga, rencana kenaikan dari PPN begitu ya, ini juga menjadi salah satu yang apakah ini akan cukup bisa memberikan ruang lagi begitu ya untuk recovery industri secara keseluruhan begitu ya, karena kita baru di step awal tadi recovery seperti yang Anda katakan. Seperti apa nih Anda melihat perencanaan ini, di sisi lain untuk menambah penerimaan negara, tapi di sisi lain apakah industri sudah cukup siap gitu ya kalau early untuk kenaikan PPN ini nih Pak Sudamek? Bisa tolong diulang Mbak Maria pertanyaannya, saya terakhir nggak begitu jelas. Oke, Pak, ini yang kalau kita lihat kan juga di dalam negeri ada rencana terkait mengenai kenaikan dari PPN. Ya, mungkin Anda juga sudah mendengar begitu ya. Di sisi PPN, lain, oh ya PPN. PPN betul. Dan ini kan kalau seandainya Anda tahu bahwa posisi dari recovery kita kan baru step awal tadi Anda juga sudah katakan. Nah, di tengah dari kondisi gejolak yang ada, kemudian juga rencana dari pemerintah sendiri untuk menaikkan PPN di tengah recovery yang baru mulai begitu ya, walaupun ada beberapa opsi-opsi. Ya, Ini seperti apa Anda melihatnya? ya PPN kalau dinaikkan itu dalam konteks pendekatannya adalah ini ya progresif, artinya untuk dikenakan kepada konsumen yang tingkat atas, semakin tinggi income-nya, semakin tinggi ekonominya, maka semakin tinggi tarif PPN-nya. Saya kira itu masih logis ya. Tetapi kalau Mhm. PPN secara umum dinaikkan dipukul rata, saya khawatir momentum ekonomi yang baru tumbuh ini bisa terganggu lagi. Jadi harus selektif. Pemerintah memang cukup dilematis, saya tahu di satu sisi pendapatan target pajaknya tidak tercapai, Ya. tapi toh pendapatan negara bukan pajak PNBP itu jauh melampaui targetnya. Sehingga kalau di total-total itu masih not bad gitu ya, total-total not bad. Dalam situasi ekonomi sulit seperti ini loh. Mhm. Nah, kalau ini kemudian tidak hati-hati dalam melakukan perubahannya, maka itu memukul ekonomi, itu akan bumerang juga pada akhirnya. Mhm. Jadi menurut saya sekarang ini justru momentumnya pemerintah untuk mengeluarkan insentif bukannya disinsentif. Biarkan ekonomi ini pulih dulu cukup stabil, Ya. baru pelan-pelan ditata lagi kembali. Itu Oke, komentar jangan saya. terburu-buru begitu ya karena mengejar segala target gitu ya Pak Sudamek ya. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak atas sharing dan juga informasi dan juga detail-detailnya nih Pak Sudamek sudah berdiskusi bersama dengan kita. Terima kasih Sudamek Sunyoto, Komisaris Utama Garuda Food Putra Putri Jaya sudah berdiskusi di Closing Bell. Terus jaga kesehatan Pak Sudamek, selamat sore. Dan demi mengenjot penerimaan pajak, pemerintah ini akhirnya memutuskan untuk memberlakukan pajak penghasilan minimum untuk perusahaan yang masih merugi. Informasinya seperti apa kami sampaikan usai jeda.